Hadirin jamaah taklim Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, wabil khusus pimpinan taklim kaum Bapak Al-Ikhlas, Bapak Haji Sahlani beserta jajarannya, kita doain senantiasa diberikan sehat panjang umur dan diikuti dengan sabar dan terus semangat membawa kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang hadir, mohon maaf nggak saya sebutin satu-satu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada semua jamaah yang hadir, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sebelumnya sama-sama mari kita baca Al-Fatihah. Yang pertama untuk mengirimkan doa buat yang sakit, yaitu Bapak Hafid Sapijan ya. Dengan Fatihah kita mudah-mudahan Allah sehatkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang hadir mungkin juga ada yang ada rasa sakit-sakit, mudah-mudahan dengan Fatihah pulang ngaji pada sehat semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa binniyati syifa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah buat mendoakan anak-anak kita, cucu yang udah pada punya cucu. Kita mohon kepada Allah anak dan cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh, yang solehah, senantiasa dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Mudah-mudahan tertanam akhlak yang mulia pada mereka. Allah jadikan mereka anak yang soleh, cucu yang solehah. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Berikut ikutin saya, kita berikrar mengucapkan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi. Kepanjangan ya. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana
wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Angkat tangan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallifu alamatul bulu salasun tamamu khamsa asyrati sanatan fi zakari wal unsa wal ikhtilam fi zakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinina ila akhiril kalimah. Sadaqallah wa sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Awalan kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia, perkumpulan yang mulia. Subhanallah. Dari ini insya Allah kita semua selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita niat tolabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi pada malam hari ini yang kita laksanakan dapat membawa hidup kita berkah dan selalu mendapatkan ridho Allah, dan ilmu yang kita dapat mudah-mudahan juga bermanfaat, bisa menyelamatkan kita, bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita maklum, taklim kita ini sudah tergolong udah nggak tapi perlu dalil. Kita mau udah kita kerjain aja sesuatu yang mengandung fadilah yang luar biasa buat keselamatan hidup kita di akhirat. Kalau pakai cari dalil dulu kelamaan. Ya, karena itu nanti diperhatiin apa yang kita peroleh taklim kita malam ini. Sebelumnya saya ijazah dulu ya. Ada satu zikir yang apabila kita baca
di pagi hari, Allah akan menyelamatkan kita, melindungi kita sampai sore. Kalau kita baca di sore hari, Allah akan melindungi kita sampai pagi. Jadi bagus sekali kalau kalimat ini dibaca. Pas kemarin waktu saya di Masjid Nabawi, habis sholat maghrib, biasanya kalau ketinggalan kita dapatnya rada di belakang. Kebetulan saya agak ketinggalan, pas mau ke depan, mau nunggu sholat isya, ada taklim, dan bahasannya persis yang sering kita kaji. Di antaranya adalah kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul. Itu semuanya bisa kelihatannya, tapi ngamalinnya kayaknya belum. Ya. Nah, karena itu diperhatiin, fadilahnya luar biasa. Barang siapa yang membaca di pagi hari 3 kali, Allah akan menyelamatkan, melindungi sampai sore. Jadi insya Allah nggak gampang banget sama kejedot. Kadang-kadang kan kita gitu, kalau lagi kena apes, jangan jauh-jauh, mau ke kamar mandi aja kejedot pintu dulu, kelingking lagi kejedot. Kayak apa sakitnya ya? Kejedot kaki meja, ada aja. Tapi insya Allah dengan kita membaca doa ini ada di Rotibul Hadad yang sering kalau kita baca. Tapi kemarin fadilahnya mungkin kita belum tahu. Ini bisa juga nanti dikasih buat anak-anak kita. Insya Allah, karena masih banyak mundar-mandir pulang pergi, di perjalanan insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikutin lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Habis salat subuh, selesai zikir, kita duduk dulu sebentar, kita baca 3 kali, insya Allah sampai sore kita mendapatkan perlindungan Allah. Habis sholat maghrib, selesai zikir, kita duduk dulu sebentar, kita nambahin, kita baca 3 kali sampai paginya, insya Allah harta kita, jiwa kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita nggak ada umur atau mati, udah mati aja, udah meninggal, itu bahasa, itu mati itu bahasa kita itu nggak kasar itu sebenarnya. Bahasa Arabnya apa? Maut ya, di bahasa kita. Ya meninggal sama ya. Iya sama juga. Insya Allah meninggalnya kita husnul khotimah. Amin. Tuh. Jadi luar biasa ya. Iya. Padahal ringan banget itu. Dan kita udah tahu, cuman kemarin belum kita kerjain. Jadi sekarang habis sholat subuh kita baca. Setelah kita baca, udah kita apa namanya, kita lepaskan aja, kita ikhlaskan aja, kita serahkan kepada Allah. Insya Allah. Ini yang paling utama adalah kan yang namanya kematian kita nggak tahu ya. Mentang-mentang kita sehat, belum tentu. Kemarin tetangga tuh sorenya habis jalan-jalan sama temen-temennya, tidur, pas dibangunin nggak mau bangun-bangun, pas dibawa ke rumah sakit udah nggak ada tuh. Apalagi kita nih kelihatannya udah seger-seger bener ini ya. Nah makanya pengajian malam ini, kalau masalah dalil-dalil, insya Allah nanti dari guru-guru kita yang di bidangnya, di ahlinya tentang ilmuwan yang luar biasa. Karena pengajian kita ini ada orang yang termasuk ulama ya. Kalau saya hanya paling-paling memperbaiki lafaz yang dari lafaz itu justru akan mendapatkan fadilah yang utama dari Allah. Ya. Jadi nggak pakai dalil. Kalau minta dalil besok, kalau giliran guru kita Dr. Andi, di situ minta dalil nanti ada insya Allah.
Kalau saya sekarang pertama tadi, yuk kita amalin tadi tuh, ya. Ya. Apa diantaranya tujuan kita? Agar akhir hayat kita husnul khotimah. Karena tidak ada yang kita dambakan buat kita semua kecuali akhir hidup kita dalam kebaikan. Subhanallah. Dan ini insya Allah yang semangat ngaji, kita berdoa, kita mohon kepada Allah bisa bermanfaat dengan kita ngaji, kita dapat ilmu yang dengan kita mengaji, hidup kita akan diberikan berkah, nyaman, rasa syukur kepada Allah. Indah bener udah. Sesuai. Ada 3 kalau bukan bismillah itu. Iya nanti itu kalau kebanyakan pada lupa. Iya. Ada masih 3 poin. Iya bagus. 3. Tiap subuh ada bawa itu. Iya, alhamdulillah. Sementara satu dulu ya. Iya biar nanti kan kita ngajinya masih berlanjut nih. Nanti insya Allah kita tambah lagi. Insya Allah. Kita coba kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bareng aja biar agak cepat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas alim. Kalau tadi maghrib belum kita baca, udah kita wakilin sekarang. Insya Allah nanti malam kalau ada yang meninggal husnul khotimah. Aminnya amin meninggal apa amin apanya nih? Ya kalau meninggalnya kita serahkan kepada Allah. Aminnya husnul khotimah. Karena orang yang meninggal husnul khotimah pokoknya udah nggak ada kesulitan sama sekali. Kan mestinya alam kubur itu suasana yang sangat mencekam. Tapi bagi orang yang husnul khotimah nggak ada itu. Malah dalam salah satu kitab menjelaskan orang yang meninggal dalam suasana husnul khotimah di alam kuburnya itu bagaikan pengantin baru yang tadi sore menikah lalu datang hujan gerimis-gerimis di malam harinya. Kira-kira gimana tuh? Enak. Makanya tiba baca kayak doa tadi ringan banget, yuk kita baca dah ya. Ya, karena yang namanya manusia kan begitu. Meninggal, mati, nggak seperti binatang. Kalau binatang atau hewan mati, udah selesai. Bahkan dia akan terasa bangga kalau kematiannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Makanya ketika ayam disembelih, bismillahi Allahu Akbar, disembelih, itu buat dia suatu kebanggaan yang luar biasa. Memang itu cita-citanya, ya, yang bisa bermanfaat buat. Tapi begitu dipotong selesai, udah urusannya selesai. Kita belum. Tuh. Maka yang bisa menyenangkan, menerangkan, meluaskan alam kubur kita adalah kerjaan kita sekarang, termasuk taklim. Ini ngaji ini benar-benar identitas sebagai umat Nabi Muhammad yang mutlak. Nggak bisa diraguin. Makanya orang yang tukang ngaji udah pasti masuk surga. Orang umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kewajiban yang lain kayak sembahyang, itu orang bukan Islam pun pada sembahyang dia. Cuman ada yang sembahyang seminggu sekali, ada yang sembahyangnya waktu asar doang, ada yang sembahyang waktu maghrib doang, ada. Tapi kita kalau ngaji nggak ada selain Islam. Tuh, makanya bisa dipasti ini semuanya insya Allah muka-muka surga semua. Yang penting itu ya, kata apa, kita harus betul-betul ikutin. Makanya ada makalah gini, tuba liman amanabi, berbahagialah orang yang pernah ketemu Nabi, dia beriman kepada Nabi. Emang ada orang yang ketemu Nabi enggak beriman? Banyak. Malahan jadi dimusuhin banyak ya. Tapi yang berbahagia yang ketemu bersama-sama Nabi,
dia ikut ajaran Nabi, itu orang yang akan berbahagia. Sumatuba, kemudian akan lebih berbahagia lagi, lebih disyafaati lagi oleh Rasul, orang yang nggak pernah ketemu Nabi tapi dia beriman kepada Nabi. Ini juga insya Allah ada sama kita semua nih. Pak Ujang udah pernah belum ketemu Nabi? Nah, belum, tapi kita beriman dan kita saat ini melakukan apa nih? Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu. Iya. Tapi yang bagus tuh ya, orang itu walaupun dalam mimpi pernah berjumpa juga dengan Nabi, cuman buat kita kayaknya nggak kenal. Makanya ada syarat-syaratnya tuh kalau mau ketemu Nabi, baca sholawat, diantaranya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husul khawatimul wa yustasqal gomamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum milak. 4444 kali itu dibaca. Insyaallah tidurnya kita nanti ketemu Nabi. Hanya saya nggak bisa tidur itu malam Malah nggak bisa tidur ya? Tidur. Lah, 4.000. 4.400. Pagi ketemu pagi lagi. 4.400. Kalau bacanya cepat, kalau baca pelan-pelan. Maunya bacanya di Masjidil Haram. Yang pahalanya 1.000 2.000. 2.000. Wah, Berarti banyak banget. cuman ongkosnya ada gede ya. Ya. Ustaz, yang tadi itu oleh-oleh dari Madinah tuh, yang apa yang Sebenarnya udah ada, cuman pas saya ikut ngaji di sana bahas itu, subhanallah. Besok saya kasih juga sama jamaah saya gitu, jawab gitu. Orang baca relatif baca gitu ya. Iya, bahasan itu. Kota Seberitan. Sama tadi yang Seberitan saya tuh. itu tadi dibahas juga itu. Seberitan. Dan taklim kita pada malam hari ini saya akan baca kitab ya, biar ada urutannya. Kitabnya ini aja dong nih, ketua bener ini. Tuan kitab kayaknya nih. Kitab zaman dulu tuh. Tulisannya juga beda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mahzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah fawailul lil musallin. Nah, ujungannya begitu tuh. Nah, kalau di Arab apa itu? Alladzina hum an salatihim sahud. Artinya apa sih? Bahwasanya waktu itu terbagi 3. Ada awal, ada tengah-tengah, ada akhir. Jadi kalau umpamanya Allahu Akbar, tar dulu boleh. Kita ambil yang tengah. Yang waktu tengah. Tengah rasanya masih masih juga nih umpamanya pelendang. Saya ambil yang akhir, masih boleh. Dan masing-masing ada fadilahnya. Barang siapa yang sholat di awal waktu itu termasuk dia akan mendapatkan amal, keutamaan amal. Jadi ibadah yang paling afdol ialah sholat di awal, dapat keutamaan kita. Nah, tapi karena masih capek umpamanya, nggak dosa itu, kita tunggu tar dulu tuh ya, boleh. Terus karena udah agak lewat sedikit, kita ambil tengah-tengah. Rahmatullah. Apa yang kita dapat fadilahnya? Rahmatnya Allah. Kita disayang oleh Allah. Disayang. Subhanallah. Orang kalau disayang sama
Allah yang maha segalanya, udah enak aja udah. Mau apa juga masih bisa. Jangankan sama Allah, disayang sama presiden aja kayaknya kita nggak bakalan susah ya. Di apa aja. Di bawah umur juga masih bisa juga diakal-akalin. Gibran. Iya punya kuasa enggak? Kalau punya kuasa apa aja bisa ya. Tuh. Kan sidang berat orangnya. Mas dapat rahmat Allah. Waduh, masih rasanya Masih lama. belum anu nih, ya. Saya ambil di akhir aja, masih afullah, masih dapat ampunan dari Allah. Tuh. Tapi yang keempatnya ini yang nggak bagus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ini yang kebablasan. Awal entar, tengah entar, akhir entar, akhirnya ditinggalin pisan itu sholat. Celaka bagi orang yang seperti itu. Untuk menjaga itu, makanya yang bagus di awal waktu. Dan kalau kita ambil juga di penjelasan yang lain di kitab Mukhtarul Ahadits, ada juga ini yang gampang kita kerjain, tapi bisa mendapatkan keutamaan dari Allah yang luar biasa. Apa itu? Baca Quran. Kata Nabi dalam hadis kitab, di dalam kitab itu menjelaskan hadisnya, Iqra'u buyutakum al-Quran. Bacainlah rumahmu yaitu Al-Quran. Makanya ada anjuran juga. Dalam sehari semalam rumah kita itu usahakan jangan ada sampai sepi dari bacaan Al-Quran. Kenapa? Dengan bacaan Al-Quran, maka insya Allah makhluk-makhluk yang nggak baik, yang nggak benar, nggak betah nanti. Sehingga insya Allah istri kita juga pada sehat, diarahinnya gampang, suruh ngaji, suruh sholat, suruh bangun dan sebagainya. Kan ada anak juga yang susah banget. Jangan lagi disuruh ngaji musola, disuruh ngambilin air aja, apa tuh? Motot tuh ada nggak? Ada. Itu mungkin awalnya dari rumah yang jarang dibacain Quran. Makanya dibaca. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Mengkulhu nggak bisa. Mengkulhu itu bukan Quran. Baca itu kulhu yang banyak. Bahkan 3 kali baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sama dengan hatam Al-Quran. Udah itu hari digepok bahasa sayanya tuh. Bahasa Jerman itu tuh digepok dibaca itu kulhu ya. Yang penting rumah kita dibacain Quran. Ya kulhu. Itu bisa nggak tuh? Bisa. Kemarin dibacain nggak tuh? Bacain. Kadang-kadang nggak bisa ya, kadang-kadang ya sehari semalam suka nggak bisa ya. Jangan sampai tuh. Kita mau tiap hari, San. Alhamdulillah. Tiap hari, San. Kalau terdengar dari itu setan-setan makhluk yang jahat nggak betah. Jadi yang ada anak-anak kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita harapkan, selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan dunia saya ini suatu kebaikan. Kebaikan itu anak-anak disuruh sekolah, disuruh ngajinya gampang. Kelakuannya nggak ikut-ikutan suka tawuran dan sebagainya, insya Allah nggak seperti itu. Tuh. Di antaranya apalagi kalau rumah kita sering bacain ayat kursi. Wah, udah nggak betah aja udah. Setan beneran. Maka kalau ngusir setan beneran gampang, kita bacain ayat kursi. Yang rada susah setan kepala hitam. Timpu pakai kursi. Timpu pakai kursi ya tuh. Makanya setan kepala hitam jangan dibacain ayat. Ayatnya taruh, kursinya yang diambil, lemparin kepalanya. Oh, udah nggak betah dah. Diingetin. Yang pertama, jadi buat kita, saya ngasih materinya nggak seperti anak-anak yang bahan gede, harus ada dalil, harus ada tulisan. Kita ini aja yang gampang-gampang, tapi bisa mendapatkan fadilah yang banyak dari Allah. Karena
Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah lewat ngaji, lewat baca Quran, lewat zikir dan sebagainya. Untuk apa? Agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena kata Allah gitu, uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yang senantiasa membaca sehingga kata Nabi, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dilakukan bagi umatku, kan banyak ibadah tuh. Ya. Ada sedekah juga banyak lagi, ada hadiah dan sebagainya. Sampai-sampai kalau orang yang mukmin kayak kita gini nih, jangankan kita sedekah, kita berbuat baik yang keras, senyum aja senyum, ibadah udah itu. Makanya ini saling pandang-pandangan, kita saling senyum, jangan ada yang marah nih. Senyum. Sekarang ini kesempatan pada senyum bareng-bareng. Jangan ntar pulang baru senyum di jalanan sendiri-sendiri. Saya melakukan sunnah udah kurang bagus kalau sendiri-sendiri nanti di jalanan sekarang. Nah, dari kita saling rahmah, saling memandang dengan penuh dengan rahmatnya Allah, disitulah turun apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang istiqomah dipanjangin umurnya, sehat, dan segala urusan dunia, urusan akhirat kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi sekali, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang udah punya insya Allah tambah kuat. Terus silakan dikasih anak-anak kita yang suka pergi-pergi, suka jalan ya, usahanya mundar-mandir, biar selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersama-sama yuk kita doain orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dibayangkan orang tua kita jamaah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Siapa? Ini kalau udah nggak pernah salaman di sini bisa salaman. Ini kan nggak salaman ya. Woi, air woi. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Cari.